sampai ada yang lari kayak dikejar setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini konten pertama gua. Semoga di cerita horormu kalian terhibur dan selalu mengikuti cerita horor-horor dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel kami. Oke, kita tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja ke cerita horormu. Cerita ini saya dapat dari M. Hairul Rokim. Oke, Gunung Kumbakarna terkenal angker. Banyak hal mistik yang terselubung di kawasan itu. Hingga sekarang belum ada yang berani menguak. Nenek moyang yang sedari dulu hidup di kawasan pesisir pantai banyak yang bertutur hal mistis kepada penduduk kampung, sehingga cerita gunung yang tampak dari Pantai Prigi itu menjadi buah bibir, bahkan sampai mencuat menjadi mitos karena keangkerannya. Gunung ini terletak di Cengkrong atau pasnya Pantai Cengkrong, Desa Karanggandung. Kabarnya ketika hendak ada orang yang mau berburu ke hutan di lereng Gunung Kumbakarna, ia sontak akan kembali turun dari gunung karena menemui keanehan pada gunung tersebut. Banyak kejadian yang tidak diinginkan. Banyak pemburu binatang di gunung tersebut yang sekaligus penjajah yang suka mendaki gunung atau berada di kawasan hutan lepas selalu mengurungkan niat mereka. Konon di masa lalu hutan tersebut sering dibuat orang untuk betapa, dalam arti semedi. Menurut cerita, Kumbakarna adalah tokoh perwayangan yang mitosnya kepalanya tertanam di Gunung Kumbakarna tersebut, sedangkan badannya entah keberadaannya. Biasanya pada bulan Selo, Pantai Prigi akan menjadi lebih ramai karena para nelayan sering mengadakan larung, atau tepatnya larung sembunyi. Konon larung sembunyi adalah merupakan upacara tradisional yang diadakan dalam tiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur kepada alam, juga kepada Tuhan yang Maha Esa.
atas hasil laut yang melimpah. Selain sebagai rasa syukur, Pak Jarno, laki-laki tua yang begitu belum tua, yang berumur sekitaran 40 tahun. Pak Jarno biasa berburu hewan-hewan buas seperti babi hutan, ular, dan lain-lain. Kali ini ia bertekad untuk menjelajah naikin Gunung Kumbakarna lagi, yang pada saat itu belum tercapai. Kali ini si Pak Jarno mendapat dukungan rekan-rekannya. Ya, mereka semua menyusun rencana yang pastinya. Sebelum berburu, Pak Jarno dan kawan-kawan melakukan sebuah ritual. Ya, maklumlah, gunung yang Kumbakarna terkenal keramat, angker, dan wingit. Memohon supaya dimudahkan dalam perburuan kali ini. Mereka semua mengumpulkan kembang tujuh rupa, kemenyan, dan benda-benda lainnya yang pastinya diperlukan dalam ritual tersebut. Kemudian diruatlah ketika akan melakukan ritual. Pada suatu hari sebelum mereka berangkat berburu, mereka bancaan. Dibilang bancaan itu ya seperti meminta keselamatan lah, berdoa-doa, ya, dan nasi tumpeng dan lain-lain sebagainya. Mereka kali ini berangkat, Pak Jarno dan keempat kawannya. Mereka semua berdoa supaya diselamatkan dalam perburuan kali ini dan tidak ada halangan satupun di dalam hutan. Dan tidak lupa mereka semua juga berdoa dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Melihat keangkeran Gunung Kumbakarna, ternyata dalam ritual tersebut masih ada yang kurang, yakni bunga atau kembang warna hijau. Apa mungkin ada? Karena sulit dicari, mereka menggantinya dengan warna kuning semu hijau. Sontak Pak Sugirman menanyakan keganjilan hal tersebut kepada Pak Jarno. Kang, adakah yang ganjil dalam ritual ini? Seperti yang sampean lihat sekarang. Kemarin aku mencari bunga yang warnanya hijau, sulit dan tak kunjung ketemu. Kang, apakah ini firasat buruk bagi kita? Entahlah, aku kemarin sudah berusaha mencarinya, bahkan kemana-mana, namun tak menemukan bunga yang warnanya hijau. Mereka semua mencari cara. Mereka semua memeras otak untuk mencari bunga yang seperti tadi. Mereka semua segera bertindak untuk mencari bunga tersebut. 5 orang berpencar ke pemukiman orang sampai ke pelosok-pelosok desa penduduk karena takut adanya bencana.
Ya, yang ditakutkan menimpa saat mereka berada di tengah hutan. Mereka terus mencari dan mencari, tapi tidak pernah kunjung ketemu dengan bunga warna hijau. Tetapi mereka pun terus tetap mencari dan terus mencari sampai mereka benar-benar merasa kewalahan. Mereka semua pun terus berusaha mencari bunga tersebut, lantaran itu salah satu bunga yang dibuat ritual. Untuk mencari bunga itu mereka sampai terus mencari sampai masuk ke perkarangan penduduk, mengingat waktu tinggal beberapa jam saja untuk melakukan ritual. Alhasil, dengan tergopoh-gopoh mereka berlima kembali mencari bunga tersebut, yang pastinya untuk dibuat ritual. Karena waktu yang dibuat ritual semakin mepet, kira-kira sekitaran kurang 2 jam. Tanpa sepengetahuan pemilik kebun, Pak Sukirman pun mencabut salah satu di pemukiman orang tanpa permisi dulu. Padahal di dalam perjanjian tidak diperbolehkan untuk memetik milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Namun Pak Sukirman mengabaikan itu semua. Tanpa berpikir panjang, Pak Sukirman pun bergegas kembali menuju ke tempat semula dengan membawa bunga warna hijau tersebut. Kembalilah tuh Pak Sukirman ke tempat ritual, sedangkan keempat temannya tadi, termasuk Pak Jarno, belum juga kembali. Waktu pun menunjukkan detik-detik semakin dekat dengan jam-jam yang sudah sakral. Pak Sukirman pun layaknya orang kebakaran jenggot. Lantas, bagaimana ini? Bagaimana ini waktu ritual sudah mulai dekat? Gumam Pak Sukirman dalam hati. Namun teman-temannya satu pun juga belum ada yang datang. Selang 5 menit kemudian, mereka semua berlari seperti dikejar setan di siang bolong. Dengan nafas tersendat-sendat, ritual pun dimulai dengan hening. Melihat suasananya di siang bolong, akan tetapi Pak Sukirman nampak gelisah dan takut akibat yang terjadi tadi saat Pak Sukirman mengambil bunga dari kebun orang tanpa permisi. Ritual pun dipimpin oleh Pak Jarno dengan hikmat. Mereka membaca doa-doa, mantra-mantra yang sakral, sampai setengah jam pun berlalu. Ritual pun berjalan lancar tanpa halangan apapun. Ya, meskipun tadi carinya bunga sampai tergopoh-gopoh, sampai ada yang lari kayak dikejar setan. Setelah semua ritual mereka selesai, ya mereka semua prepare. Ada yang
menyiapkan barang yang belum dibawa disiapkan dalam segala hal ya, yang seperti halnya mendaki seperti biasanya. Entah lupa membawa alat-alat untuk berburu. Tapi di sini Pak Sugirman tampak sangat gelisah. Masih menyimpan rasa takut akan terjadi hal-hal yang buruk. Karena orang-orang terdahulu ada yang sakit sampai meninggal apabila perburuannya gagal. Itu semua disebabkan karena kurangnya persiapan dalam ritual, yang pastinya juga kurangnya perbekalan. Oke teman-teman, gimana ceritanya tadi? Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pastinya. Pesan kali ini dari saya, kalau bisa sebelum mendaki atau melakukan acara ritual apapun, kalau bisa mencari sebuah peralatan itu jangan sampai memetik tanpa seizin yang punya. Karena apa? Bisa berakibat fatal. Apalagi mereka akan berburu di alam liar. Oke. Jangan lupa terus berhati-hati. Lestarikan alam, jaga alam. Sekian dulu dari saya.